Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awid Ramadan Rahmat dengan NIM 2023 Perkenalkan, nama saya Muhammad Tugi Albar dengan NIM 2023 081054. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan laporan progres UTS dengan judul proyek kami yaitu Knowledge Management Perancangan Studi Kasus Teknik Sipil. Pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Dalam dunia kerja profesional bidang teknik sipil, kegiatan proyek lapangan adalah bagian penting dari operasional harian. Namun dalam pelaksanaannya, tim proyek seringkali menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengelolaan dokumentasi proyek. Melihat permasalahan ini, kami menyadari perlunya sebuah solusi, yaitu sistem berbasis web yang dirancang khusus untuk mendukung dokumentasi proyek teknik sipil secara terpusat dan efisien. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyediakan solusi terintegrasi dalam pengelolaan dokumentasi proyek teknik sipil. Kami ingin menciptakan sebuah platform berbasis web yang menjadi pusat penyimpanan semua jenis dokumentasi, mulai dari foto lapangan, video progres, hingga laporan teknis. Setelah adanya tujuan, selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada ruang lingkup pengguna. Ruang lingkup pengguna umumnya mencakup fitur-fitur yang dapat diakses tanpa melakukan login. Pengguna hanya memiliki hak untuk membaca atau melihat dokumentasi. Lalu yang kedua ada ruang lingkup bagi admin. Admin memiliki hak akses khusus untuk melakukan login dan mengelola konten dalam sistem. Lalu yang ketiga ada ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem ini mencakup elemen-elemen teknis dan tampilan antarmuka pengguna. Selanjutnya bab 2 ada analisis proses bisnis. Yang pertama ada SOP. SOP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi admin dan publik dalam pengelolaan dan mengakses dokumentasi proyek konstruksi baik secara manual maupun melalui sistem web digital. Untuk admin, langkah-langkahnya adalah yang pertama, admin menerima file dokumentasi dari tim lapangan. Yang kedua, file diberi nama sesuai gambar. Yang ketiga, file disimpan di folder lokal atau driver internal. Yang keempat, admin membuat backup mingguan. Yang kelima, dokumentasi disusun dan dilaporkan dalam bentuk soft copy dan atau hard copy ke manajemen. Lalu yang kedua ada login. Admin login dengan email dan password yang tadi dibuat. Lalu yang selanjutnya akses. Setelah melakukan login, admin dapat mengakses menu dashboard. Lalu yang ketiga ada upload dokumentasi. Yang pertama pilih proyek, lalu yang kedua klik tambah dokumentasi, yang ketiga upload file yang berupa foto, video, dan laporan. Lalu yang keempat isi. Isi itu berisikan tanggal dokumentasi, deskripsi pekerjaan. Lalu yang kelima ada simpan dan verifikasi tampilannya. Dan selanjutnya setelah SOP ada bagian alir admin. Pertama mulai masuk ke sistem, lalu apakah sudah punya akun. Nah, jika admin ini belum memiliki akun, maka tidak ada, lalu akan diarahkan ke halaman registrasi. Lalu jika registrasi berhasil, admin akan dituju ke admin login. Admin bisa edit atau hapus atau tambah keterangan terkait dari proyek tersebut. Jadi untuk bagian alur pengguna itu atau user itu, dia bisa langsung akses ke website tanpa harus login dan register. Di dashboard user itu dia bisa melihat-lihat proyek yang ingin dilihat, atau jika tidak ada, dia bisa mencari proyek yang ingin dicari. Setelah itu, si user atau pengguna ini ketika sudah mencari proyek, dia bisa melihat video terkait proyek tersebut, progresnya, lalu bisa melihat dokumentasi dari proyek tersebut berupa foto dan juga ada penjelasan terkait proyek tersebut. Untuk hasil analisis, jadi sistem knowledge management ini dirancang untuk memfasilitasi dua jenis pengguna, yaitu admin dan juga user atau pengguna. Jadi admin ini memiliki peran penting dalam pengelolaan dokumentasi proyek. Pertama itu dimulai dari registrasi. Jadi ketika admin tidak memiliki akun, maka dia harus registrasi terlebih dahulu. Jika sudah tervalidasi, maka admin ini akan diarahkan ke halaman login. Jika sudah valid akun tersebut, maka admin ini akan diarahkan ke dashboard admin. Lalu yang kedua itu public atau user ini. User itu tidak perlu register ataupun login, dia bisa langsung akses ke web. Di sana dia bisa mencari proyek yang dicari atau melihat proyek yang ada di dashboard. Setelah itu dia bisa melihat progres dari proyek tersebut, lalu ada tampilan video terkait proyek tersebut dan juga foto-foto dokumentasi. Lalu untuk proses bisnis, yang pertama itu ada pendaftaran admin. Jadi admin ini membuka halaman register. Jika sistem memverifikasi email apakah menggunakan domain perusahaan, jika valid maka akun dibuat, jika tidak akan ditolak dan muncul notifikasi. Lalu yang kedua itu login dan akses dashboard.
Jadi admin login menggunakan akun yang sudah terverifikasi. Lalu sistem menampilkan dashboard admin termasuk daftar proyek. Lalu yang ketiga itu ada manajemen dokumentasi. Lalu di sana admin memilih proyek, lalu admin bisa mengunggah dokumentasi, lalu admin bisa mengisi deskripsi, tanggal, dan detail lokasi. Untuk akses publik, jadi publik itu bisa langsung akses ke website tanpa harus login. Lalu publik itu dapat mengakses daftar proyek yang melihat dokumentasi. Publik juga tidak dapat mengedit, mengunggah, dan hapus. Lalu untuk listasi tahap 1, analisa kebutuhan. Jadi user dapat mencari proyek, lalu user juga dapat melihat progres proyek tersebut. User dapat melihat adanya video terkait proyek dalam dashboard. Lalu user menginginkan program yang berbasis web, lalu user dapat melihat proyek yang ada. Lalu user ingin ada keterangan di setiap proyek. Lalu admin dapat login dan register. Lalu admin dapat mengelola proyek pada dashboard. Admin dapat mengelola dokumen terkait proyek dalam dashboard. Jadi saya di sini akan menjelaskan realisasi tahap 2. Jadi kami menyusun ulang kebutuhan fungsional dan memverifikasinya dengan pengguna. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan memang dibutuhkan relevan dan dapat diimplementasikan dalam sistem yang kami rancang. Jadi user yang kebutuhan fungsionalnya itu user dapat mencari proyek. Fitur ini penting karena pengguna produktif bisa login, sehingga pencarian adalah cara untuk mereka menavigasi sistem. Terus user dapat melihat progres proyek teknik sipil biasanya berjalan dalam waktu lama dan bertahap, maka progres menjadi informasi yang krusial. Lalu tampilan video proyek dan dashboard itu dokumentasi video lebih menggambarkan realita lapangan daripada hanya teks atau gambar. Lalu sistem berbasis web karena sistem ini digunakan oleh orang dari berbagai lokasi. Lalu user dapat melihat semua proyek. Untuk transparansi, informasi publik, dan pelaporan kinerja, user harus bisa melihat semua proyek yang diizinkan untuk ditampilkan. Lalu keterangan pada setiap proyek. Jadi deskripsi ini berfungsi sebagai pengantar agar user memahami konteks dari proyek, misalnya dari lokasi, jenis pekerjaan, lalu atau tamannya. Lalu admin dapat login atau register. Sistemnya harus membatasi siapa saja yang mengelola data, maka login menjadi fungsi keamanan utama. Register hanya dibuka untuk email dengan domain perusahaan. Lalu admin dapat mengelola proyek, artinya admin bisa membuat, mengedit, menghapus data proyek yang ditampilkan di publik. Admin dapat mengelola dokumen, termasuk laporan teknis, foto, dan catatan harian proyek dibutuhkan untuk keperluan monitoring dan juga evaluasi. Lalu admin dapat mengelola video proyek. Video perlu dikelola agar tidak terlalu besar ukurannya dan dapat tetap relevan. Jadi misalnya hanya video progres yang penting. Lalu admin dapat mengelola deskripsi proyek, bisa menulis ulang atau memiliki informasi deskriptif agar sesuai dengan kenyataan dan bisa dipahami oleh user. Lalu kebutuhan fungsional itu selalu dapat diakses availability, yaitu karena digunakan oleh banyak pihak di waktu berbeda. Lalu user friendly atau muka itu sederhana mungkin agar semua orang dari berbagai latar belakang bisa menggunakannya tanpa pemikiran khusus dan juga responsif. Lalu di elisitasi 3-nya itu kami melakukan proses validasi akhir terhadap semua kebutuhan yang telah dihimpun di tahap 1 dan tahap 2. Jadi dapat mencari proyek. Jadi contoh jika user ingin melihat proyek jembatan apalah gitu ya, cukup ketik kata kunci dan hasil langsung muncul. Terus user dapat melihat progres proyek, misalnya progres minggu ketiga, menampilkan foto dan deskripsi unggah di admin. User menginginkan adanya video terkait proyek. Video progres 30 detik memperlihatkan pekerjaan pengecoran lebih jelas daripada foto statis. Lalu user menginginkan sistem berbasis web. Dengan sistem berbasis web, pengawas lapangan bisa membuka web. Lalu user dapat melihat proyek yang tersedia. Jadi contohnya daftar proyek akan muncul secara otomatis saat user membuka halaman depan. Lalu user ingin ada keterangan di setiap proyek. Jadi keterangan bisa berupa lokasi proyek, jenis pekerjaan, jadwal mulai dan selesai. Admin dapat login atau register. Registrasi hanya terbuka untuk email dengan domain perusahaan, misalnya dengan @bpj.ac.id. Admin dapat mengelola proyek. Jadi admin bisa menambahkan proyek baru seperti gedung B, lalu unggah semua dokumentasi terhadap gedung B tersebut. Admin dapat mengelola dokumen proyek, misalnya laporan inspeksi mingguan dikumpulkan dan diunggah dalam bentuk PDF. Admin dapat mengelola video proyek. Sistem akan membatasi video maksimal 20 MB misalnya, atau durasi 1 menit agar tetap efisien. Admin dapat mengelola deskripsi proyek. Contoh, admin bisa mengganti status proyek dari dalam progres menjadi selesai. Terus kesimpulan dari elisitasi tahap 3 itu semua kebutuhan diuji kelayakan dari aspek teknis, operasional, dan juga ekonomi. Hasilnya seluruh fitur dan implementasikan. Namun beberapa fitur seperti video perlu dibatasi agar sistem tetap ringan dan tidak boros biaya server. Jadi di
Elucidasi final itu merangkum semua kebutuhan yang kami bangun. Jadi setiap fitur di sini bukan hanya buat permintaan pengguna, tapi juga hasil timbangan teknis dan operasional. Daftar ini menjadi acuan resmi kami untuk menyusun use case diagram dan perancangan sistemnya bagaimana. Setelah kami menyusun elucidasi final, langkah selanjutnya adalah membuat use case diagram. Diagram ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan atau aktor dan fungsi-fungsi utama yang ada di dalam sistem. Oke, selanjutnya itu adalah spesifikasi use case. Jadi aktor yang terlibat itu adalah pengguna dan juga admin. Jadi use case login, dashboard, dokumentasi proyek, juga mengelola proyek. Penjelasan lengkap dari setiap use case itu seperti login itu dilakukan oleh admin saja dengan cara masukkan username dan password untuk masuk ke dalam aplikasi. Pengguna tidak melakukan login karena pengguna hanya bisa melihat isi aplikasi. Lalu dashboard itu setelah admin berhasil melakukan login, baik admin maupun pengguna akan diarahkan ke halaman utama sistem. Halaman utama ini menyajikan ringkasan informasi yang berkaitan dengan proyek, termasuk dokumentasi proyek serta menu navigasi untuk mengakses fitur lainnya. Dalam dokumentasi proyek ini merupakan sistem berfungsi untuk menampilkan berbagai jenis dokumentasi yang berkaitan dengan proyek seperti foto, video, dan juga deskripsi penjelasan. Lalu mengelola proyek ini, fitur mengelola proyek diutamakan kepada admin. Fitur ini memungkinkan admin untuk melakukan manajemen penuh terhadap data proyek yang ada di dalam sistem.